Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fikri. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait materi ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Nah, pada materi ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu ada konsep ilmu, konsep pengetahuan, sumber pengetahuan, kemudian juga ada konsep ilmu pengetahuan, metode ilmiah, pendekatan kebenaran ilmiah, serta jalan memperoleh kebenaran ilmiah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait materi ini, kalian harus tahu dulu apa sih sebenarnya konsep ilmu itu. Nah, secara etimologi, ilmu itu berasal dari bahasa Arab lim yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris sendiri, ilmu itu biasanya dipandangkan dengan kata science, atau dalam bahasa Indonesia kata science itu berasal dari bahasa Latin, yaitu scio, yang berarti tahu. Umumnya diartikan sebagai ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Ya, meskipun secara konseptual ini mengacu pada makna yang sama. Nah, untuk konsep ilmu sendiri itu sebenarnya ada banyak sudut pandang dari para ahli. Jadi di sini saya mengambil salah satunya, yaitu menurut Hamid. Di sini Hamid mengatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah. Jadi oleh sebab itu ilmu pada hakikatnya adalah pengetahuan ilmiah seseorang yang telah memiliki ilmu atau pengetahuan yang dituntut memiliki sifat-sifat terbuka, teliti, kritis, tidak mudah percaya tanpa adanya bukti-bukti, serta tidak cepat putus asa dengan pekerjaan atau hasil karyanya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang konsep ilmu, sekarang kita membahas tentang konsep pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang berarti pengetahuan. Berdasarkan The Encyclopedia of Philosophy, Edward menjelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau knowledge is justified through belief. Sama seperti konsep ilmu, di sini di konsep pengetahuan juga ada banyak sudut pandang dari para ahli. Nah, salah satunya yang saya ambil di sini adalah menurut Sangadji dan Sophia tahun 2010. Di sini mereka mengatakan ada 4 cara memperoleh pengetahuan, yaitu pengalaman pribadi, modus otoritas, penalaran deduktif, dan penalaran induktif. Nah, pengalaman pribadi yang dimaksud di sini adalah ketika menghadapi suatu masalah akan mencari solusi dengan belajar dari pengalaman masa lalunya. Jadi begini contohnya, ketika seorang ibu telah mempunyai pengalaman mengobati anaknya dengan suatu ramuan tradisional tertentu saat sakit, jadi ketika suatu waktu anaknya sakit kembali, maka ibunya tersebut akan mengobati anaknya dengan ramuan yang sama. Yang kemudian, yang kedua, modus otoritas. Jika orang yang mempunyai wewenang atau pengetahuan tertentu memberikan penjelasan, wajar orang lain mendengar atau mempercayainya. Sebagai contoh, penjelasan seorang dokter tentang suatu penyakit akan dipercaya sama pasiennya. Nah, begitu pula juga dengan guru yang mengajar di kelas akan dipercaya dengan muridnya. Kemudian yang ketiga ada penalaran deduktif. Dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang khusus. Penalaran deduktif disebut juga silogisme dan digunakan untuk menguji suatu kesimpulan. Silogisme terdiri atas 3 hubungan, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Sebagai contoh, premis mayor itu adalah semua makhluk hidup akan mati. Sedangkan premis minor, manusia adalah makhluk hidup. Nah, kesimpulan, semua manusia akan mati. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah penalaran induktif. Dalam penalaran induktif,
Pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal khusus atau fakta konkret menuju hal-hal yang umum. Baik, selanjutnya kita masuk di sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kita bahas sekarang di sini memiliki beberapa sumber. Nah, diantaranya yang pertama ada rasional. Nah, Endang Saifuddin Ansari mengemukakan bahwa aliran rasionalisme menganggap bahwa sumber pengetahuan manusia yang dapat dipercaya adalah pikiran, rasio atau akal, dan jiwa manusia. Rasionalisme tidak mengingkari peran pengalaman, tetapi pengalaman dianggap sebagai perangsang bagi akal atau sebagai pendukung bagi pengetahuan yang telah ditemukan oleh akal. Yang kedua ada empiris, merupakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pada awalnya manusia tidak tahu apa-apa, seperti kertas putih yang belum ternoda. Pengalaman indrawinya mengisi catatan hariannya jiwanya hingga menjadi kompleks dan menjadi pengetahuan yang cukup berarti. Jadi empirisme adalah aliran yang menganggap bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman manusia, dari dunia luar yang ditangkap pencariannya. Kemudian yang ketiga ada kritis. Masing-masing aliran itu mitra kedaulatan, tapi jika masing-masing mengklaim benar akan menemui kesulitannya sendiri-sendiri. Kant mengakui kebenaran pengetahuan indera dan di lain pihak ia mengakui bahwa akal budi juga mampu mencapai kebenaran. Namun syarat-syarat harus dicari yaitu dengan menyelidiki atau mengkritik pengetahuan akal budi serta menerangkan menganggap pengetahuan itu mungkin. Yang keempat ada intuisi. Pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Contohnya, seseorang yang mempunyai masalah yang sedang menumpukan pemikirannya terhadap penyelesaian masalah tersebut tiba-tiba menjadi jalan penyelesaian tanpa perlu berpikir panjang, seolah-olah kebenaran yang dicari datang sendiri. Next, kita masuk di konsep ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pokok ilmu pengetahuan adalah pengumpulan dan klasifikasi pengalaman serta pansistemikan pengalaman tersebut ke dalam sejumlah kecil sistem pengetahuan yang luas, yaitu melalui suatu kerangka kerja terstruktur. Berdasarkan kerangka kerja inilah arti fenomena dapat dipahami. Nah, adapun syarat ilmu pengetahuan sebagaimana pendapat Fardiansyah, yaitu yang pertama sistematik, yaitu merupakan kesatuan teori-teori yang tersusun sebagai suatu sistem. Yang kedua objektif atau intersubjektif, yaitu teori tersebut terbuka untuk diteliti oleh orang lain, ahli, sehingga hasil peneliti bersifat universal. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, yaitu mengandung kebenaran yang bersifat universal, dengan kata lain dapat diterima oleh orang-orang lain atau ahli-ahli lain. Kemudian adapun beberapa ciri yang menandai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Berarti adanya sistem dalam penelitian atau metode penyusunan yang logis. Kemudian ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Kemudian universalitas ilmu pengetahuan. Kemudian ada objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak distorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Kemudian ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Kemudian ada proksivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Kemudian ada kritis, artinya tidak ada teori ilmiah yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dengan praktis. Next ada hakikat kebenaran dan hakikat kebenaran ilmiah. Dalam bahasa ini, makna kebenaran dibatasi pada kekhususan makna kebenaran ilmuwan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi atau biasa disebut relatif, sementara, tentatif, dan hanya merupakan sebuah pendekatan. Kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan. Kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri, selaras dengan poet Jawijatna yang mengatakan bahwa persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Artinya, pengetahuan itu harus yang dengan aspek objek yang diketahui. Jadi, pengetahuan benar adalah pengetahuan objektif.
Kemudian kita masuk di hakikat kebenaran ilmiah. Secara ontologi, pada dasarnya kebenaran ilmu pengetahuan digolongkan kepada dua jenis teori, yaitu teori kebenaran korespondensi atau ilmu-ilmu kealaman dan teori kebenaran koherensi untuk ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Sifat kebenaran ilmu adalah universal sejauh kebenaran tersebut dapat dipertahankan. Oleh karena itu, kebenaran ilmu akan diakui bila mampu melewati proses eliminasi terhadap kemungkinan kekeliruan dan kesalahan. Titus menyatakan bahwa kebenaran ialah sesuatu yang dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual. Kebenaran ialah sesuai dengan agreement antara pernyataan dan statement. Next, kita masuk di metode ilmiah. Nah, metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah. Maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama ada berdasarkan fakta. Kemudian ada bebas dari prasangka. Yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis. Keempat menggunakan hipotesis. Yang kelima menggunakan ukuran objektif. Kemudian yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Suatu pengetahuan disebut ilmiah sehingga menjadi kebenaran ilmiah adalah apabila ia dapat melalui koridor atau paradigma ilmiah, bukan wahyu, intuisi, seni, atau lainnya yang mempunyai paradigma sendiri. Koridor yang demikian disebut sebagai metode ilmiah, yakni suatu cara berpikir dan bertindak secara sistematis untuk mendapat kesimpulan yang mantap sebagai kebenaran baru dengan kaidah-kaidah tertentu. Next, ada pendekatan mencari kebenaran ilmiah. Ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pendekatan empiris, pendekatan rasional, pendekatan intuitif, pendekatan religius, pendekatan otoritas, dan pendekatan ilmiah. Nah, yang pertama di sini yang saya akan jelaskan terkait pendekatan empiris. Nah, manusia mempunyai seperangkat indera yang berfungsi sebagai penghubung dirinya dengan dunia nyata. Dengan inderanya, manusia mampu mengenal berbagai hal yang ada di sekitarnya, yang kemudian diproses dan mengisi kesadarannya. Indera bagi manusia merupakan pintu gerbang jiwa. Tidak ada pengalaman yang diperoleh tanpa melalui indera. Mereka yang mempercayai bahwa penginderaan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran disebut sebagai kaum empiris. Bagi golongan ini, pengetahuan itu bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, namun melalui pengalaman yang konkret. Gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan melalui tangkapan indera manusia. Nah, kemudian tadi yang kedua itu ada pendekatan rasional. Golongan yang menganggap rasio sebagai satu-satunya kemampuan untuk memperoleh kebenaran itu disebut dengan kaum rasionalis. Premis yang mereka pergunakan dalam penalarannya adalah ide yang menurut anggapannya memang sudah ada sebelum manusia memikirkannya. Fungsi pikiran manusia adalah mengenal ide tersebut untuk dijadikan pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan intuitif. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah secara tiba-tiba menemukan jalan pemecahannya, atau secara tiba-tiba seseorang memperoleh informasi mengenai peristiwa yang akan terjadi. Nah, itulah beberapa contoh intuisi. Intuisi ini bersifat personal dan tidak bisa diramalkan, bahwa intuisi yang dialami oleh seseorang bersifat khas, sulit untuk bisa dijelaskan. Kemudian tak bisa dipelajari atau ditiru oleh orang lain. Bahkan seseorang yang pernah memperoleh intuisi sulit atau bahkan tidak bisa mengulang
pengalaman yang serupa. Kemudian ada pendekatan religius. Upaya untuk memperoleh kebenaran dengan jalan seperti tersebut di atas disebut sebagai pendekatan religius atau pendekatan suprapikir. Disebut demikian itu karena pendekatan tersebut melampaui daya nalar manusia. Kebenaran religius bukan hanya bersangkut paut dengan kehidupan sekarang dan yang terjangkau oleh pengalaman, namun ini juga mencakup masalah-masalah yang bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan kehidupan setelah kematian. Yang kemudian ada pendekatan otoritas. Usaha yang memperoleh kebenaran juga dapat dilakukan dengan dasar pendapat atau pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas. Hal yang dimaksud adalah individu-individu yang memiliki kelebihan tertentu dibanding anggota masyarakat pada umumnya. Nah, yang keenam ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini bertumpu pada dua anggapan dasar. Yang pertama, ada kebenaran dapat diperoleh dari pengamatan, dan gejala itu timbul sesuai dengan hubungan-hubungan yang berlaku menurut hukum tertentu. Pada pendekatan ilmiah ini merupakan pengombinasian yang jitu dari pendekatan empiris dan pendekatan rasional. Kombinasi ini didasarkan pada hasil analisis terhadap kedua pendekatan tersebut. Pada satu segi, kedua pendekatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, namun pada segi yang lain terdapat beberapa kelemahan. Nah, materi terakhir yaitu adalah jalan memperoleh kebenaran ilmiah. Mahmud menyatakan bahwa cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah itu, yang pertama ada identifikasi dan rumusan masalah. Kemudian yang kedua ada studi pendahuluan. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Yang keempat ada identifikasi dan definisi operasional. Yang kemudian yang kelima ada menentukan rancangan atau desain penelitian. Yang keenam menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh ada menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan ada pelaksanaan penelitian. Nah, yang kesembilan menganalisa data. Dan yang terakhir merumuskan hasil penelitian dan membahasnya. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa materi yang saya bawakan terkait ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Itulah sekian dari pembawaan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.